Baik, terima kasih. Kan mana kader Golkar, mana bukan kader Golkar. Jadi itu survei tahap pertama ini istilahnya terjun bebas saja. Karena kita ada 3 tahapan. Ya Mas Umar ya. Tahapan pertama itu survei untuk seluruh calon perorangan. Nah, kemudian nanti survei kedua kita sudah pada simulasi pasangan. Misalnya kota Afnan Heru atau Heru Singgi siapa? Itu kedua itu sudah simulasi nama-nama. Nah, sedangkan survei terakhir ketiga nanti sudah survei pasangan yang sudah kita tetapkan. Misalnya Afnan dengan siapa? Surveinya berhadapan dengan pasangan yang dianu oleh partai lain. Jadi 3 kali. Nah, sementara ini di kota ada 4 calon saat terakhir, sebenarnya 5, tiba-tiba hari ini 1 mundur. Kemudian Bantul ada 8 yang akan kita survei. Kulon Progo ada 12, Gunung Kidul 11, dan Sleman 4 orang yang kita survei. Jadi kita masih melihat pada elektabilitas perorangan, masih perorangan. Nah, ini kemudian Juni nanti yang saya sebut tadi sudah pada simulasi pasangan. Simulasi pasangan, kemudian pada Agustus itu kita sudah survei calon yang memang jago kita akan yang akan kita pertarungkan. Dan itu tentu kan sudah dengan koalisi, karena Golkar tidak bisa mengajukan sendiri. Kalau kriteria khusus untuk maju sebagai calon yang diusung oleh Partai Golkar, itu ada nggak khusus kriterianya, Pak? Kriteria umum itu kita kriteria umum siapapun boleh, siapapun boleh yang memenuhi syarat umum. WNI tidak terlibat G2S PKI dan sebagainya itu kan syarat umum. Dan syarat khusus Partai Golkar itu ada 3. Yang pertama membiayai biaya survei, kemudian membiayai biaya para saksi, tentu itu nanti untuk pasangan yang ditetapkan, dan membiayai biaya pemenangannya. Biaya pemenangannya. Jadi ada 3 hal. Kalau ada partai lain sebelah mengatakan semua dibiayai oleh partai, saya kira akan sulit lah itu. Justru kita akan memberikan tanggung jawab sebesar-besar ini kepada pasangan calon kita tetapkan. Makasih Mas. Apa namanya semua, Pak? Masipam dari Foxpol Center. Mas, sebetulnya metode apa yang akan digunakan oleh Foxpol ketika melakukan survei kepada para calon ini? Iya, tentu kita survei itu kan sangat penting 3 hal. Pertama metodologi, yang kedua adalah quality control dari data, yang ketiga adalah bagaimana menjaga integritas itu sendiri. Artinya apa yang ada itu yang akan kita laporkan secara empirik objektif. Sehingga memang kalau metodologi kan biasanya multi-stake random sampling nggak jauh-jauh beda. Ada juga yang cluster, ada stratified random sampling. Jadi kita biasanya mengkategorisasi dari kabupaten, kecamatan, kecamatan, desa, kelurahan, RT RW dan seterusnya. Jadi metodologi itu sangat kita jaga itu. Bagaimana sebaran sampling itu representatif, demografi respondennya itu cukup representatif, karena itu menjadi penting supaya tidak terjadi, kita meminimalisir 2 hal. Pertama sampling error, yang kedua non sampling error. Nah, yang sampling error itu adalah bisa saja metodologinya ya, dan kalau non sampling error adalah surveyornya yang harus kita jaga supaya tidak melakukan sesuatu yang merugikan atau yang tidak tepat atau yang memberikan data yang dimanipulasi misalnya. Itu harus kita kunci dengan 3 hal. Pertama nanti memastikan kita dengan sistem aplikasi titiknya ya, dan rekamannya, cek fotonya, sedang memberikan gift, sedang wawancara, sedang melakukan survei, itu kita kumpulkan nomor teleponnya untuk melakukan quality control atau spot check, baik itu memverifikasi, mengkonfirmasi dan memvalidasi. Oleh karena itu memastikan betul-betul survei itu sangat ketat, baik metodologinya, baik sampling error maupun non sampling error. Kita minimalisir sekecil mungkin supaya tidak terjadi sesuatu yang itu justru tidak baik. Itu. Yang ketiga adalah tentu survei menjadi hal yang penting di dalam setiap kontestasi elektoral, karena itu menjadi salah satu variabel penting untuk mencalonkan atau untuk menjadi bakal calon bagi Partai Golkar.
siapa kira-kira yang akan diusung oleh Partai Golkar. Meskipun DPP pasti punya rekomendasi, punya nama, tetapi ini kan pasti equality, kesetaraan, tidak ada diskriminatif. Apa yang ada itu yang dilaporkan, elektabilitas incumbent dia tinggi, ya tinggi, kalau rendah ya rendah. Jadi tidak ada yang akan dibuat berbeda. Itu fakta, apa adanya. Transparansi. Transparan, itu yang kita jelaskan. Jadi nanti keputusan tetap DPP, karena para pilih kan tidak hanya survei. Ya. Ada survei komitmen, loyalitas, soal kontribusi, soal bagaimana ya, koalisitas kan, logistik, Ya. soal elektabilitas, kemudian baru mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Oke, makasih Mas. Golkar betul-betul serius tampaknya ketika menjaring calon, Ya. terutama untuk di DIY gitu. Ya. Jadi oleh juga dilakukan survei dan segala macam. Ya. Kalau menurut Mas Heri sebetulnya keseriusan Partai Golkar ini diperlukan nggak untuk daerah Gunung Kidul? Ya, jadi kenapa kemudian Golkar itu membuka pendaftaran yang pertama kali? Ini saking seriusnya kita. Ya. Karena pasti nanti akan ada survei. Dan survei tadi dikatakan salah satu indikator turunnya rekomendasi adalah survei untuk menentukan elektabilitas siapa calon yang kita usung. Kenapa elektabilitas penting? Jangan sampai salah kita nanti mengusung pasangan calon yang elektabilitasnya rendah, bahkan masyarakat tidak mengenal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita tuh pengen menang untuk menang lagi di pilkada 2024 melanjutkan 2020 untuk melanjutkan program-program yang belum selesai, masalah kemiskinan, masalah infrastruktur. Ini kan masih belum terselesaikan. Ini bagian dari janji kami 2020 yang harus diselesaikan di tahun 2024 ini. Kita masih punya hutang dengan masyarakat Gunung Kidul. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuka pendaftaran, dan ini 10 ini kita jaring. Semoga harapannya survei ini betul-betul murni dilaksanakan. Artinya tidak ada permainan ini itu sehingga orang bisa tahu-tahu surveinya tinggi, tidak. Kita berharap surveinya survei murni, dan siapa yang elektabilitasnya tertinggi ini yang nanti juga akan menjadi mendapatkan rekomendasi dari DPP. Makasih Mas. Kan Bantul ini salah satu wilayah yang cukup spesifik ya, Bro. Nah, sebagai calon dari Partai Golkar sebetulnya ada nggak siapin konsep-konsep untuk Bantul ya? Ya, Pak Sudirjo, saya kira masyarakat dalam dinamikanya itu pasti menginginkan pembaruan, peningkatan, akselerasi. Ini sebenarnya Bantul pada kondisi saat ini baik, tapi dinamika masyarakat itu pasti tumbuh dan berkembang, aspirasi untuk meningkatkan kualitas yang jauh lebih baik. Satu, yang kedua, Bantul itu masih banyak potensi yang belum tergalikan, jadi belum dieksplor, dan potensi itu harus dioptimalkan. Karena itu peran leadership atau kepemimpinan di masa depan mengantarkan harapan warga, impian warga untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih, itu harus menjadi prioritas utama. Sehingga momentum pilkada itu harus diletakkan di situ, bahwa ada aspirasi masyarakat yang berkembang, ada harapan, ada impian masyarakat Bantul yang menginginkan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu yang menjadi spiritnya. Makasih Mas. Ya, sekarang ini penyelenggaraan pemerintahan kota itu ya sudah bagus ya. Tapi kedepannya itu akan muncul undang-undang tentang pemerintahan digital. Nah, kita harus siap. Pemerintah kota harus menyiapkan diri untuk menyongsong disahkannya undang-undang pemerintahan digital. Yang kedua, persoalan pendidikan, terutama pendidikan kita saat ini masih ada problem ya. Yang pertama berkaitan dengan sarana prasarana, yang kedua tenaga pendidik dan pendidikan, yang ketiga persoalan kesejahteraan guru. Ini harus kita pikirkan dan kita upayakan bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan persoalan pariwisata. Nah, di Yogyakarta itu
kita lihat masih banyak spot-spot yang kalau malam gelap gitu ya. Padahal syarat pariwisata yang baik itu tempatnya terang, tempatnya bersih, aman, kemudian juga tertib. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, wisatawan juga lama-lama bosen mau di sini. Nah, itu yang perlu kita benahi. Bersih itu kaitannya dengan sampah, terang itu kaitannya dengan listrik gitu. Kemudian aman, tertib itu ya kaitannya dengan persoalan warganya ya. Harus ikut menjaga ketertiban dan kemudian masalah budaya, tradisi. Nah, ini globalisasi memang pengaruhnya sangat besar, termasuk dalam hal tradisi kita. Nah, ini yang harus kita kita jaga tradisi kita supaya tidak tergerus oleh arus globalisasi. Terima kasih Mas. Tentu saja kita yakini bahwa semua calon adalah punya modal, baik itu modal sosial, modal politik, dan modal kapital maupun modal yang lain. Jadi oleh karena itu kita menempatkan semua calon pada posisi yang sama dan tidak pengecualian bahwa incumbent itu harus menjadi utama, ketua Golkar itu harus menjadi prioritas utama, tidak. Namun siapapun yang sudah masuk dalam catatan dan mendaftar di Partai Golkar mendapatkan kursi dan tempat yang baik. Jadi oleh karena itu melalui lembaga survei ini kita akan diharapkan mendapat satu validitas calon yang betul-betul memenuhi syarat. Karena ke depan bupati, wali kota maupun gubernur ini adalah punya tanggung jawab yang besar. Karena memang harus bagaimana membuat daerah itu menjadi lebih baik, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, peningkatan diri maupun bagaimana pembangunan infrastruktur di lanjut. Oleh karena itu memerlukan calon-calon yang hebat dalam arti baik hebat dalam tataran intelektual, karismatik, religi, dan juga bisa mengantisipasi apa yang menjadi persoalan masyarakat ke depan. Ini penting sebagai calon pemimpin, calon kepala daerah yang mendapatkan amanah langsung dari rakyat, karena ini adalah pemilihan rakyat nanti pada bulan November. Oleh karena itu saya yakin dalam melalui tahapan ini yang terutama seperti yang dilakukan oleh Golkar ini adalah merupakan suatu yang tahapan yang memang harus dilalui, dan ini bukan menjadi contoh bagi kawan-kawan partai lain, dan meskipun partai lain juga melakukan hal yang sama, namun inilah suatu ikhtiar kita di dalam rangka mewujudkan calon-calon yang bisa mendapatkan kepercayaan dan bisa mendekatkan diri pada rakyat sehingga kepercayaan akan diraih pada tanggal 27 November.